ongoing thing. Yo, kembali lagi di channel Bahas Film. Sesuai dengan judul, pada kesempatan kali ini gua akan membahas kekuatan dari Mighty Warriors, di mana geng ini berasal dari wilayah pesisir tetangga Sword dan berkembang bersamaan dengan geng Mugen. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tidak menyukai kelompok ini karena berpikir kalau kelompok ini tuh kayak merasa yang paling benar saja, sehingga bisa merendahkan kelompok seperti Oyakoko, Wetraskal, dan Daruma Ika. Namun, sebaiknya hal tersebut dikesampingkan dulu agar kita dapat melihat potensi kekuatan dari kelompok ini. Sehingga apakah ia pantas disebut sebagai prajurit perkasa atau malah sebaliknya? Untuk mengetahui hal tersebut, kita lanjut ke pembahasannya. Kekuatan dari setiap anggota Mighty Warriors. Yang pertama, Ice. Ice merupakan pendiri dari Mighty Warriors. Ia memiliki rekam jejak yang keras, di mana sejak kecil ia berada di kota miskin dengan tingkat keamanan yang rendah, kemiskinan, kekerasan, prostitusi, dan penjualan senjata ilegal. Sehingga ia tumbuh dan berkembang menjadi individu yang kuat. Di sisi lain, Ice sangat menyukai musik dan berpikir bahwa musik yang telah menyelamatkannya di masa kecilnya. Adapun soal kekuatan, Ice tidak dapat diragukan lagi. Sebelumnya, ia pernah menjadi tentara bayaran. Hal tersebut cukup menunjukkan bahwa ia sosok yang kuat. Dan terlebih lagi, ia telah bertarung dengan salah satu sang legend Amamiya Brother, yakni Amamiya Hiroto. Dan pertarungan tersebut belum menghasilkan pemenang, sehingga dapat dikatakan bahwa Ice bukan lagi petarung kelas Sword, tetapi ia sudah melampauinya. Anggota selanjutnya yakni Jesse. Setahu gua, Jesse merupakan rekrutan pertama Ice untuk masuk ke Mighty Warriors. Bagi kalian yang tahu tipe ideal fashion Mighty Warriors, Jesse merupakan pemikir dari tipe tersebut. Berbicara soal kekuatan, Jesse muncul dengan cara yang epik di the movie High and Low, End of the Sky. Di sana, ia melawan tahanan lain dengan sangat mudahnya. Selain itu, ia membuat Rocky dan beberapa anggota Wetraskal lainnya terkapar. Dan yang lebih hebatnya lagi, ia bertarung dengan Cobra, pemimpin dari Sano Rengokai, yang menurut gua di video sebelumnya merupakan pemimpin Sword di urutan pertama. Dan pertarungan antara Jesse dan Cobra belum membuahkan hasil. Jadi untuk sementara ini dapat dikatakan sebelum ada pemenang di antara keduanya, pertarungan tersebut masih dapat dikatakan imbang atau seri. Nah, hal ini menunjukkan kelas petarung Jesse merupakan kelas pemimpin Sword. Selanjutnya, Pearl and Nine. Karena kebutuhan akan uang untuk mewujudkan tipe ideal Mighty Warriors, Ice menjadi anggota tentara bayaran. Dan di sanalah ia bertemu dengan Pearl and Nine, yang juga sangat tertarik akan musik. Keberadaan keduanya di kelompok tentara bayaran ini sudah menunjukkan bahwa mereka memiliki fisik yang kuat. Untuk skill pertarungan, gua belum dapat menilainya karena sejauh ini gua melihat keduanya belum memiliki pertarungan dengan karakter yang kuat, melainkan hanya melawan kroco-kroco. Namun gua pastikan keduanya tidak se-OP Ice dalam bertarung. Terlihat saat ia melawan kroco-kroco saat pertarungan Sword versus Mighty Warriors Endo. Bernie adalah ahli IT yang dimiliki Mighty Warriors. Keahlian tersebut terlihat saat Bernie meretas layar klub Wetraskal. Dengan ukuran badannya yang kecil, Bernie memiliki gerakan yang lincah. Sempat terlihat sekilas ia meninju dan menghindari pukulan Cobra. Di sisi lain, sekilas ia juga sempat menendang Tetsu namun mendapat serangan balasan, yakni ia mendapat tendangan dan pukulan dari Tetsu.
Untuk skill pertarungan, sepenuhnya gua belum dapat menilainya karena sedikitnya durasi Bernie melawan karakter yang kuat. Namun gua berpikir lawan yang cocok buat Bernie ialah Tetsu dari Sano Rengokai. Selanjutnya ialah Ryu. Walaupun saat ini Ryu sudah berada di Kuryu, gua tetap akan memasukkannya di Mighty Warriors karena ia sempat menjadi bagian Mighty Warriors. Dan seperti yang dikatakan Ice, jika Ryu ingin kembali, Mighty Warriors akan selalu menyambutnya. Adapun soal kekuatan, kita telah mengetahui bahwa Ryu memiliki tingkat kelincahan yang tinggi. Ditambah ia menggunakan pedang yang tajam sehingga ia sangat berbahaya bagi lawan-lawannya. Adapun jika dikatakan Ryu lebih jago dari Smokey karena ia telah membuat Smokey tak berdaya, menurut gua hal tersebut tidak dapat dijadikan patokan karena pada saat itu penyakit Smokey sudah kambuh dan tidak fair rasanya jika keduanya dibandingkan di mana salah satunya menggunakan alat dan satunya lagi menggunakan tangan kosong. Selanjutnya ialah Sarah. Sarah bertemu dengan Ice saat ia berada di kapal geng lain. Pada saat itu, Sarah ingin dijual. Sarah merupakan satu-satunya petarung wanita di High and Low. Dari segi kekuatan, Sarah bisa mengalahkan dengan mudah Shimura, anggota bayangan, dan beberapa kroco White Rascal sekaligus. Adapun gaya bertarungnya, Sarah lebih sering bertarung menggunakan kakinya, walaupun ia pernah terlihat menggunakan tangannya. Sampai saat ini, belum ada yang membuat Sarah kewalahan. Dan ketika ia bertemu dengan karakter kuat Sword, mungkin mereka akan enggan, notabene Sarah adalah perempuan. Dan kemungkinan lawan yang cocok buat Sarah ialah Kizzy dari White Rascal. Anggota selanjutnya ialah Didi. Didi pertama kali terlihat di The Movie End of Sky, dan masih sedikit info yang didapat terkait karakter ini. Namun dari segi kekuatan, Didi sempat terlihat memojokkan Seki dari SMA Oya. Selanjutnya ialah The Foreman. Nama ini gua berikan kepada 4 orang yang sering muncul bersama dengan anggota Mighty Warriors lainnya. Keempat orang ini bahkan sudah terlihat sejak Mighty Warriors berada di rumah Lee dari Chanson Group. Mereka juga sempat ikut pada saat Ice menyerang SMA Oya, namun terlihat mereka tidak ikut menyerang, melainkan hanya Ice dan Nine yang memukuli siswa dari SMA Oya. Dan pada scan The Movie 1 setelah pertarungan, tampak keempat orang ini telah ikut bertarung walaupun gaya bertarungnya tidak diperlihatkan. Anggota terakhir yang bergabung di Mighty Warriors ialah Po. Ya, Po sebelumnya berada di Prison Gang. Dan setelah keluar dari penjara, ia diajak oleh JC untuk masuk Mighty Warriors. Dan hanya Po yang JC minta ke Ice untuk bergabung, tidak dengan anggota Prison Gang lainnya. Sedangkan Prison Gang adalah kelompok terkuat di penjara pada saat itu. Kita kembali ke Po. Soal kekuatan, Po telah memperlihatkannya saat ia berhadapan dengan Noboru dari Sano Rengokai. Walaupun belum terlihat pemenang pada pertarungan tersebut, namun sudah terlihat kalau Po memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh, dan pastinya itu sudah menjadi pertimbangan JC untuk merekrutnya. Dengan bergabungnya Po membuat kekuatan Mighty Warriors semakin bertambah. Nah, itulah daya tempur yang dimiliki Mighty Warriors. So, gua sangat optimis jika Mighty Warriors berhadapan dengan salah satu kelompok Sword, apakah itu Sano Rengokai, White Rascal, Oya Koukou, Root Boys, ataupun Daruma Ika. Gua optimis kalau Mighty Warriors akan memenangkan pertarungan tersebut. Namun melihat situasi di The Movie, di mana ketika terjadi pertarungan maka kelompok Sword akan berkumpul, sehingga hal itu akan menjadi pertarungan menarik jika terjadi pertarungan penghabisan.
Walaupun akan berat bagi pihak Sword mengingat adanya Ice di kubu Mighty Warriors yang lawannya petarung sekelas Amamiya Hiroto. Nah, mungkin sekian dari gua. Thanks and see you next time.